Halo semuanya, balik lagi di Review After Race bersama gue, Sadrina Evandalia. Kali ini kita bakal bahas ya soal gimana sih kronologinya nih. Kronologi panas antara bos Ducati dengan bos Aprilia, yaitu ada Gigi Daligna dan juga ada Massimo Rivola. Bukan cuma mereka berdua aja, tapi kita juga akan nanti ngebahas soal panasnya juga dari bos Ducati, yaitu CEO Ducati, ada Claudio Domenicali sama Max Biaggi. Ada apa sih sebenarnya, ini nanti akan gue bahas ya. Jadi saksikan terus sampai akhir. Nah, tapi sebelumnya gue update dulu ya soal kondisi dari Fermin Aldeguer. Fermin Aldeguer ini memang masih melakukan pemulihan. Menurut dari psioterapis dari Fermin Aldeguer, ini dirinya dan juga Fermin Aldeguer ya sama-sama sedang berjuang untuk bisa pulih dari cedera setelah high side di latihan waktu kemarin di Aspra Circuit ya. Jadi menurut dari psioterapis ini kayaknya nggak mungkin Fermin Aldeguer bisa ikut pre-race ya, kayak misalkan sepang test atau di Buriram test. Yang paling menjadi goalsnya ataupun targetnya dari Fermin Aldeguer ini supaya bisa benar-benar pulih untuk mendekati di balapan perdana gitu ya, MotoGP perdana di MotoGP Thailand 2026 nanti gitu. Meskipun kata psioterapisnya waktu yang lalu gitu ya ada kasus di mana Pedro Acosta dengan mengalami cedera yang sama gitu ya, patah paha tulang kiri gitu, tapi Pedro Acosta kan memang pemulihannya lebih cepat, yaitu sekitar 15 hari atau 2 minggu. Dan menurut dari psioterapisnya ini, kasus dari Fermin Aldeguer atau cederanya Fermin Aldeguer ini sedikit berbeda gitu ya, sedikit kompleks dibandingin dengan Pedro Acosta. Jadi memang pemulihannya lebih membutuhkan waktu yang lama nih untuk Fermin Aldeguer. Yang pasti kita doain aja ya supaya Fermin bisa benar-benar pulih nantinya supaya ikut balapan di MotoGP perdana gitu ya di Thailand. Nah, ini ada informasi kedua ya dari VR46 Academy Rider, yaitu para pembalap VR46 Academy. Ini mereka akan latihan di sirkuit Mandalika, Lombok gitu ya, pada tanggal 27 dan juga 28 Januari 2026. Bahkan mereka tuh di tanggal 24 Januari 2026 kemarin ini juga udah pada datang gitu ya di Lombok, kayak misalkan ada Fabio Di Gia, kemudian juga Morbidelli. Bahkan mereka juga sempat untuk tag ya untuk Pertamina gitu. Nah, nantinya para pembalap VR46 Academy Rider ini, meskipun Fabio Di Gia bukan VR46 Pertamina atau VR46 Academy gitu ya, tapi kan Fabio Di Gia ini sebagai pembalap VR46 Pertamina Enduro, jadi sekalian gitu ya latihannya. Dan mereka ini akan latihan selama 2 hari tentunya di sirkuit Mandalika, dan ini untuk persiapan menjelang Sepang Test nantinya. Nah, bukan ada Fabio Di Gia aja sama Morbidelli, tentunya ada Pecco Bagnaia, ada Marco Bezzecchi, ada Luca Marini, dan juga ada pembalap VR46 Academy lainnya gitu ya, yang juga ikutan tes ataupun latihan di sirkuit Mandalika. Dan tentunya mereka akan pakai motor jalanan ya, bukan motor balap seperti MotoGP, karena itu pun terkait dengan konsesi. Seperti yang kita tahu ya, ada Ducati, kemudian Aprilia, ini juga konsesinya bukan konsesi D gitu, dan juga Honda, Luca Marini ini juga udah masuk ke konsesi C, jadi bukan konsesi D lagi gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan utamanya gitu ya, soal kronologi panasnya bos Ducati sama bos Aprilia. Jadi ini kronologi awalnya, di mana waktu kemarin kan di launching Aprilia ya, launching tim dan juga launching livery Aprilia 2026 pada tanggal 15 Januari 2026 kemarin. Ini ada bos Aprilia, Massimo Rivola, ketika diwawancari secara eksklusif sama Moto.it di Italia, ini bilang kalau Marc Marquez bakal bertahan di Ducati, sementara rekan satu timnya ini adalah Pedro Acosta. Dan pernyataan lengkapnya dari Massimo Rivola itu sebenarnya kayak gini. Saya yakin Marc Marquez akan tetap di Ducati dan Pedro Acosta udah bilang kalau dia ingin Ducati dengan segala cara. Jadi menurut saya itu adalah pasangan yang praktis sudah menjadi untuk tim pabrikan. Dan ini katanya Rivola ya. Nah, akhirnya karena ini udah beredar gitu, ini langsung dikomentarin sama bos Ducati Gigi Daligna yang diwawancarai sama GP1 saat launching livery terbaru mereka yaitu Ducati ya di MotoGP 2026 kemarin gitu di tanggal 19 Januari 2026. Dan Gigi Daligna ini juga menanggapi kalau dia melihat Massimo Rivola itu kenapa ya lebih banyak mengomentari Ducati daripada menjelaskan soal Aprilia gitu di presentasinya waktu kemarin di launching Aprilia.
Dan menurut dari Gigi Dalikna, secara faktanya gitu ya, atau secara realitinya, bursa pembalap MotoGP 2027 ini masih sangat-sangat terbuka gitu. Belum ada kepastian apakah Pedro Acosta yang bakal menjadi rekan satu timnya Marc Marquez, atau Marc Marquez yang memang sudah taken kontrak dengan Ducati. Sejauh ini pada 25 Januari 2026 yang memang infonya ya, tujuan utama dari Ducati itu memang untuk memperpanjang kontrak dengan Marc Marquez ya. Waktu kemarin Marc Marquez juga udah pernah bilang bahwa deal dengan Ducati perpanjangan kontrak ini memang udah mendekati gitu ya, udah hampir deal gitu. Kalau misalkan teman-teman mau penjelasannya lebih lengkapnya, ini sebenarnya kemarin juga udah gua buatin. Jadi nanti nonton di atas ini ya linknya videonya. Dan waktu kemarin gitu ya, Gigi Daliknya juga bilang kalau untuk utamanya memang goalsnya memperpanjang kontrak dari Marc Marquez. Tapi kalau misalkan Peko Bagnaia ini masih menimbang-nimbang dulu gitu ya, berpikir-pikir dulu untuk Peko Bagnaia. Tapi sebenarnya ada pernyataan menarik lagi dari Gigi Dalikna, ini dengan wawancara yang berbeda ya, bukan wawancara dengan GP1 saat launching, tapi ada pernyataan Gigi di wawancari sama Motor Sprint gitu. Nah, ini Gigi Dalikna sempat melontarkan pernyataan yang cukup menggemparkan gitu ya untuk bursa pembalap MotoGP 2027. Karena Gigi Dalikna ini secara terang-terangan menyebut satu nama, yaitu nama Pedro Acosta. Dan Gigi bilang kalau misalkan ada motor ketiga dari tim pabrikan Ducati gitu ya, atau Ducati Lenovo, dia pasti akan memberikan motor ketiga ini ke Pedro Acosta. Dan tentunya pernyataan dari Gigi Dalikna kan jadi apa ya? Jadi punya banyak persepsi gitu, banyak banyak makna gitu. Dan waktu kemarin Gigi ini bilangnya dia menjawab pertanyaan dengan nada bercanda, jujur tapi tanpa ragu-ragu gitu. Bilangnya kalau ia akan memberikan motor ketiga untuk Pedro Acosta. Kalau ada gitu ya motor ketiga di tim pabrikan. Kayaknya kalau seorang Gigi Dalikna udah bilang gitu atau menyebut seseorang pembalap gitu namanya, itu mungkin juga ada yang spesial ya dari seorang Pedro Acosta gitu. Dan kalau menurut dari Wak Haji Taufik ya dari TMC Blog, ada dua makna gitu yang bisa diambil dari pernyataan Gigi Dalikna ini soal kalau misalkan ada motor ketiga dari Ducati, dia akan kasih ke Pedro Acosta gitu. Nah, yang pertama maknanya ini adalah psiwar gitu, alias Gigi memberikan tekanan mental kepada rivalnya yaitu KTM ini supaya ada kode ataupun sinyal bahwa ini pembalapnya lagi dipantau loh gitu ya, supaya nanti apakah memang KTM akan memperbaiki motornya gitu supaya Pedro Acosta kompetitif kan, karena sejauh ini kan Pedro Acosta sendiri belum menang ya di KTM gitu. Dan yang kedua maknanya bisa jadi ini adalah investasi masa depan Ducati, alias memang bisa aja Gigi Dalikna ini memang memantau Pedro Acosta ya untuk di tahun 2027. Tapi yang jelas untuk saat ini deal-deal dari perpanjangan kontrak 2027 itu belum ada. Yang terbaru memang Marc Marquez gitu ya, yang bilang dealnya itu akan deket lagi, sedikit lagi gitu ya untuk persetujuan kontraknya dengan Ducati. Dan bahkan kalau misalkan Marquez bilang waktu kemarin itu kontraknya itu mungkin akan dilakukan sebelum dimulainya MotoGP perdana gitu di MotoGP Thailand. Jadi nanti kita tunggu aja gitu ya apakah Marc Marquez bakal tekan kontrak dengan Ducati atau enggak. Nah, kalau dari CEO Ducati yaitu Claudio Domenicali ini juga merespons omongan Rivola. Jadi dia bilang pernyataan Rivola itu sebagai bahan hiburan dan bikin jadi banyak orang terus membicarakan Rivola, Aprilia, Marc Marquez, Ducati dan juga Pedro Acosta gitu. Tapi yang jelas Ducati punya jalan penentuannya sendiri gitu ya soal bursa pembalap MotoGP 2027. Oke, kita tinggalkan panasnya antara bos Aprilia yaitu Massimo Rivola dengan Gigi Dalikna. Dan kali ini gue akan ngebahas lebih kepada bos Ducati lagi, yaitu CEO Ducati, Claudio Domenicali, yang saling bersautan nih dengan Max Biaggi gitu ya. Max Biaggi ini sebagai brand ambassadornya dari Aprilia. Nah, dalam wawancara Max Biaggi bersama dengan TNT Sports pada 11 Januari 2026 kemarin itu, Max Biaggi sempat bilang kalau Ducati itu bukan motor kebangsaan Italia,
tapi adalah motor Jerman. Kalau misalkan motor yang sepenuhnya Italia itu adalah motor Aprilia gitu. Pernyataan lengkapnya ini sepertinya kayak gini nih. Sejujurnya, kami Aprilia adalah satu-satunya pabrikan Italia yang ada di pedok ini. Karena kita semua tahu bahwa Ducati itu Jerman. Mengingat kepemilikannya dengan Audi. Kami sangat bangga akan hal ini menjadi asli Italia untuk Aprilia ya. Dan Piaggio Group telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ini katanya Max Biaggi saat diwawancarai di TNT Sports gitu. Jadi kesimpulannya bahwa Max Biaggi pengen bilang Ducati meskipun basisnya itu di Bologna Italia gitu, tapi kepemilikannya adalah di Audi sebagai produsen otomotif ya asal Jerman gitu. Nah, psiwar dari Max Biaggi ini kayaknya memang disengaja dilakuin sama Max Biaggi karena dilakukan sebelum launching dari tim Aprilia gitu ya pada tanggal 15 Januari 2026 lalu. Dan psiwar dari Max Biaggi ini mendapat tanggapan gitu dari CEO Ducati Claudio Domenicali. Ini Domenicali jawabnya sebenarnya Max Biaggi tuh tahu banget soal Ducati. Kalau misalkan ya Ducati memang sebagai brand asal Italia gitu. Tapi Domenicali juga menjawab bahwa secara personal dirinya atau Domenicali ini udah menjadi CEO sejak CEO Ducati ya sejak tahun 2013. Berarti udah hampir 13 tahun gitu ya. Domenicali ini menjadi CEO Ducati. Dan menurut dari Domenicali, kalau misalkan selama ini gitu ya sepanjang 13 tahun dia tuh merasa seperti orang Italia gitu karena semuanya tuh pasportnya adalah kayak memiliki sebuah paspor Italia. Dan kalau misalkan dia bilang kalau misalkan berkunjung ke pabrik Ducati gitu ya yang berada di Bologna itu hampir 99,97% staff itu orang Italia semua gitu. Jadi menurut dari Domenicali ya bebas-bebas aja sih kalau misalkan orang mau kasih kesimpulan apa buat Ducati. Tapi dari staffnya gitu ya, kemudian juga basisnya ya memang di Italia. Oke, itu kronologi dari panasnya antara bos Ducati dengan juga bos Aprilia yang memang siwarnya ini antara pimpinan-pimpinan ya, bukan para pembalapnya terkait dengan pabrikan Aprilia dan juga pabrikan Ducati. Segitu dulu teman-teman untuk review kali ini. Jangan lupa nanti tetap saksikan terus review-review seputar MotoGP tentunya di review after race. Bye-bye semuanya.